Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Saya akan menceritakan alur film yang dikisahkan tentang sesosok mayat misterius dan akan berfokus kepada seorang polisi perempuan yang sedang berada di fase depresi berat bernama Megan. Ia mengalami depresi setelah melihat temannya tewas saat sedang bertugas. Setelah menjalani rehabilitasi, Megan memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai sambo. Lalu ia pun beralih profesi menjadi petugas kamar mayat di sebuah rumah sakit. Tugas Megan yaitu melakukan pemeriksaan jenazah, mendata, dan menyimpan mayat tersebut di ruangan khusus. Di awal masa kerjanya, Megan merasa semua aman terkendali dan tidak ada kejadian aneh apapun. Hingga pada suatu hari ia menerima sebuah mayat perempuan bernama Hannah Grace dalam kondisi rusak parah. Hannah Grace diketahui tewas akibat praktik spiritual yang gagal mengusir roh jahat dari tubuhnya. Mulanya Megan merasa tidak ada yang aneh dengan jenazah Hannah karena menurutnya setelah meninggal semua urusan dunia telah selesai. Ia pun tidak percaya dengan perkataan orang mengenai proses spiritual yang gagal membuat iblis tersebut mencari tubuh baru. Sampai pada akhirnya Megan mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Sebelum masuk ke alur filmnya, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Awal kisah terlihat seorang pendeta sedang membacakan kalimat suci kepada perempuan yang dirasuki roh jahanam. Saat sedang berusaha menyadarkan wanita tersebut, tiba-tiba di sini mereka berusaha mengeluarkan roh jahat dari tubuh Hannah. Sang ayah yang melihat anaknya telah sadar mengatakan bahwa Hannah harus berusaha melawan roh terkutuk yang ada di dalam tubuhnya. Namun, itu hanyalah tipu daya sang roh jahanam. Akibat dari hal tersebut, roh jahat berhasil melawan para pendeta yang ada di sana hingga semuanya meninggoy. 3 bulan kemudian, terlihat seorang wanita tangguh yaitu Megan. Selesai berolahraga, Megan mendapat telepon dari bestinya bahwa ia harus bertemu dengan Dr. Lewis secepatnya. Hey. Setibanya di rumah sakit, ia bertemu bestinya yang tadi menelpon. Ternyata Megan datang ke sini untuk melakukan wawancara karena telah melamar di rumah sakit tersebut. Setelah bertemu dengan Dr. Lewis, sang dokter mengajak Megan untuk pergi ke kamar jenazah. Dalam perjalanan, Dr. Lewis mencoba menakut-nakuti Megan dengan mengatakan bahwa hati-hati Neng, jika nanti kau shift malam, ada Mbak Kunti sama Pocong yang sering baku bucin di sini. Halah, nanti aku ngajak main TikTok biar FVP polote. They will not be happy. Dr. Lewis pun menjelaskan apa saja yang akan Megan lakukan dan peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu mengatakan banyak dokumen dan juga data-data para jenazah yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Lalu mengarah ke arah basement yang mana area tersebut khusus pengiriman mayat-mayat yang akan Megan tangani. Never leave the premises while you're on duty. Dan jangan pernah tinggalkan tempat ini saat sedang bertugas. Kemudian menjelaskan tutor saat membawa masuk jenazah ke dalam. Setelah itu, foto seluruh tubuh mayat, fokus terhadap bagian-bagian tubuh yang luka. Tak lupa juga mengambil sidik jari dari mayat-mayat yang akan Megan tangani. Jika sidik jarinya terbaca sebagai kriminal, ada kode hijau berarti lanjutkan, sedangkan merah berarti bukan kriminal. Bend the finger and make it easy. Green. Any problems with that? Setelah itu, Dr. Lewis mengatakan bahwa shift Megan akan dimulai besok dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Welcome to the team. Keesokan malamnya, Megan mulai beraktivitas sebagai petugas kamar mayat. Saat sampai di rumah sakit, ia bertemu dengan 2 orang satpam. Di sini salah satu satpam Kribo berkenalan dengan Megan. I'm Dave. You know, welcome to the graveyard. Thanks. Saat sedang santuy bekerja, lampu tiba-tiba mati. Megan yang tidak takut dengan Mbak Kunti beserta sektenya langsung pergi dan menyalakan semua lampu di sana. Suara alarm menandakan ada yang mengantar jenazah untuk Megan tangani. Hilarious, but I'm Megan pun otw untuk mengambil jenazah yang telah diantar. Semangat besti, yang kuat ya di sini. Mendengar hal itu, Megan tidak mempercayai hal-hal mistis, malah berkata, santuy ngapain takut. Lalu melakukan apa saja yang sudah Dr. Lewis ajarkan.
Hey. Dasar kribo jahanam. Dave sang kribo langsung mengatakan, "Megan Gemoy, jangan marah-marah dong. Aku kesini hanya memastikan apakah kamu baik-baik saja atau tidak." Megan yang marah langsung menyuruh kribo Mokondo keluar dari sana. Not funny. Saat selesai dari kamar mandi, tiba-tiba Megan kembali teringat apa yang terjadi saat ia masih menjadi Sambo. Saat sedang tidur nyenyak dan asik bermimpi menjadi Crazy Rich, Megan dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Ketika membuka pintu, ternyata sang mantan kekasih datang untuk mengambil sisa-sisa barang miliknya. Di sini Megan memberitahu bahwa ia telah bekerja di salah satu RS bagian kamar mayat dan hanya bekerja di shift malam saja. Assistant? Andre yang masih mencintai Megan mengingatkan Megan bahwa bekerja saat shift malam di kamar jenazah sangatlah mengerikan. Maka dari itu, tak baik jika Megan hanya sendirian lalu pergi. Malam pun tiba, Megan kembali dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian, ada yang mengantarkan paket mayat untuk Megan. Saat beranjak untuk mengeceknya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, Open the door. ada sosok Om-Om Gemoy yang berdiri tepat di depan Megan. Om-Om Gemoy mengatakan bahwa ia lupa mengambil kuncinya, lalu meminta Megan untuk membukakan pintu. Megan yang tahu dirinya hanya sendirian bekerja di sini tidak mau, lalu pergi dan menghubungi para keamanan yang ada di RS tersebut. Saat bersamaan, terlihat dari CCTV ada jenazah yang akan Megan tangani. Drop off? You're new here. Pengantar jenazah meminta Megan keluar untuk membantunya. Megan yang mengingat amanah Dr. Lewis untuk jangan keluar apapun yang terjadi. Sang pengirim jenazah pun berkata, "Aduh Neng, jika kau tidak mau membantuku, jenazah ini akan membusuk dan rusak, juga akan polote bagaikan ikan buntal dan kita berdua akan kehilangan pekerjaan." Mendengar itu, Megan pun mau. Strep throat. This psycho ex-girlfriend. I think you should probably pick a better psycho ex. Saat sedang membantu Randy, terlihat Om-Om Gemoy berhasil masuk ke dalam. Sebagai mantan Sambo, Megan bertanya apa yang terjadi kepada mayat tersebut. Randy pun bercerita bahwa polisi menemukan sang mayat di gang. Sang pelaku kabur dan polisi belum menemukannya. Saat memperlihatkan mayat, Megan kaget. Tak ingin mendengar bacotan dari Randy, Megan menyuruh Randy untuk pergi agar ia lebih fokus menangani mayat tersebut. Saat mulai memotret sang mayat, alat tersebut error. Megan yang tidak ingin pekerjaannya terhambat berusaha kembali. Terlihat bahwa jenazah tersebut adalah Hannah Grace. Mengerikan sekali bukan? Megan yang tidak tahu bahwa Hannah Grace dirasuki roh jahat mencoba memindai sidik jari dan lagi-lagi hasilnya error. Mulai merasakan sesuatu, Megan langsung menyimpan mayat Hannah ke tempat jenazah. Di sini hal aneh mulai terjadi. Saat sedang membereskan pecahan kaca, tangan Megan terluka. Megan pun mengobati tangannya dan tiba-tiba tempat penyimpanan jenazah milik Hannah terbuka sendiri. Megan yang merasa hal aneh mulai memuncak kembali ke ruangannya. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Megan yang mengira itu adalah ulah Dave berusaha memanggil Dave. Dave? Dave, you promised. Merasa tidak ada siapa-siapa di sana, Megan pergi ke ruangan jenazah dan melihat kotak jenazah Hannah terbuka. Juga tidak ada mayat Hannah di sana. Ternyata Om-Om Gemoy telah mencuri mayat Hannah. Di sini terjadi baku hantam antara Megan dengan Om-Om Gemoy. Megan yang berhasil mengambil pisau Om-Om Gemoy ingin melakukan perlawanan. Akan tetapi Om-Om Gemoy berhasil kabur. Merasa dirinya dalam bahaya, Megan bergegas menghubungi tim keamanan. One down here, call the police now. Saat kembali mencari Om-Om Gemoy, Megan melihat mayat Hannah akan segera dibakar. Di sini Megan mencegah Om-Om Gemoy. Saat bersamaan tim keamanan datang dan langsung menangkap Om-Om Gemoy tersebut. You have to destroy him. No!
Saat ingin membawa Om Gemoy pergi, ia berpesan kepada Megan untuk segera membakar mayat Hana dan berteriak bahwa Hana belum mati. Di sini bisa kita tahu Om Gemoy tersebut adalah ayah Hana. Kembali ke Megan, saat akan menaruh mayat Hana di dalam penyimpanan mayat, Andre menelpon dan bertanya kabar Megan. Fine, but call you back. Beberapa saat kemudian, Megan yang sedang boker mendengar suara-suara dari luar. Saat ingin memeriksanya, tiba-tiba Megan yang merasa keadaan semakin polote kembali memeriksa mayat Hana. Di sini ia melihat luka di tubuh Hana tiba-tiba menghilang. Merasa dirinya kembali depresi, Megan berusaha mengingat awal mula mayat Hana datang. Tiba-tiba Randy datang untuk mengantarkan sebuah mayat baru. Megan yang stres dengan cobaan dari sutradara menolak untuk menangani mayat tersebut. Di sini Megan curhat kepada Randy tentang mayat Hana, lalu membawa Randy untuk melihat mayat Hana, di mana pada saat datang ke sini luka di tubuh Hana masih ada dan sekarang tiba-tiba menghilang. So it's obviously been a long night. She had a huge wound, correct? Megan juga curhat bahwa semua alat yang ia pakai untuk menangani jasad Hana tiba-tiba error dan memberitahu Randy bahwa ada seorang pria tua yang masuk ke kamar jenazah, memberitahukan Megan bahwa Hana belum meninggoy. Dan sekarang iblis yang ada di tubuh Hana seperti menyembuhkan tubuhnya. How personal. Randy yang tidak terlalu mempercayai perkataan Megan kembali mengingatkan Megan untuk tetap hati-hati dan jangan halu, kemudian pergi. Saat sedang menyetir, Randy merasa mobilnya menggiling sesuatu. Tanpa ada rasa takut, Randy turun dan memeriksanya. Di sini ia tidak menemukan apa-apa dan keanehan pun mulai terjadi. Ternyata Hana perempuan tanah jahanam mengincar Randy. Sementara itu, Megan yang ingin mengecek CCTV melihat sosok Hana di dalam lift. Merasa Randy dalam bahaya, Megan segera mencari Randy. Saat tiba di sana, Megan mendapati Randy yang sudah tidak bernyawa. Saat bersamaan, Megan kembali mendapat telepon dari Andre. Di sini Andre memberitahu Megan bahwa Om Gemoy berhasil kabur dan meminta Megan untuk segera pergi ke ruangan keamanan. Saat sedang asik menelpon, tiba-tiba Om Gemoy mengancam Megan dan menyuruh Megan untuk membawanya ke kamar jenazah. Setibanya di sana, saat mengeluarkan mayat Hana, Om Gemoy menyuruh Megan untuk memperhatikan mayat Hana, yang mana luka-lukanya telah hilang, yang berarti mayat tersebut telah menyembuhkan dirinya dengan membunuh orang. Ternyata Om Gemoy adalah ayah Hana. Ayah Hana kemudian bercerita bahwa ada roh jahat di dalam tubuh Hana. Pihak gereja menyuruh ayah Hana untuk menyerah, namun sang ayah tidak bisa menyerah begitu saja karena Hana adalah anak satu-satunya. Hiding inside. After day, stay. Hana mengalami stres berat hingga depresi. Hari demi hari, Hana rasakan hingga sosok roh jahanam berhasil merasuki Hana. Sang ayah telah melakukan banyak cara untuk mengusir iblis di dalam diri Hana. Akan tetapi semuanya gagal. Saat ingin menguburkannya, jasad Hana tiba-tiba menghilang dari kamar jenazah. 4 orang tewas. Tak ingin ada korban lagi, sang ayah menyuruh Megan untuk membantunya memasukkan jasad Hana ke dalam insinerator untuk membakar jasad Hana. Get her to the incinerator. Way to destroy this thing is too. Saat akan membakar jasad Hana, tiba-tiba roh jahanam yang akan merasuki Megan dihalangi sang ayah. Di sini roh jahanam berhasil membakar ayahnya hidup-hidup. Setelah mengirimkan ayahnya ke alam barzah, Hana kembali mengincar Megan.
Megan yang tidak sanggup lari akhirnya pingsan, lalu diseret sosok roh jahat dan disimpan di lemari jenazah. Untung saja Megan kembali sadar dan berhasil keluar. Saat bersamaan, Andre dan Satpam Gemoy sudah ada di sana. Saat ingin pergi dari sana, sosok Hana muncul dan membunuh Satpam Gemoy, lalu akan membunuh Andre. Megan yang merasa muak dengan semua ini langsung menembak Hana. Kemudian membawa Andre pergi dari sana dan menyuruh Andre untuk segera meminta pertolongan. Sementara itu, Megan menyeret jasad Hana untuk segera membakarnya. Dan tiba-tiba akhirnya sosok iblis terkutuk yang ada di dalam tubuh Hana berhasil dikirimkan ke alam barza. Film pun tamat. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Oke guys, sekian dari film mengerikan tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar Mimin dan editor Mimin semakin semangat untuk mengupload video-video mengerikan selanjutnya. See you.